Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Ramadhani Syafrizal dengan NIM akhir 112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Usaha Tani. Perencanaan Usaha Tani Komoditas Tanaman Tomat Kabupaten Bangkalan, Madura. Lokasi penelitian yang saya ambil berada di Jalan Raya Barga Soca, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Madura, yang ditentukan secara sengaja atau purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah data primer. Data primer di sini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada responden, yaitu kepada pemilik usaha tani. Teknis analisis yang saya gunakan di sini berdasarkan data hasil wawancara yang kemudian dianalisis berdasarkan aspek finansial dan juga non-finansial. Pokok bahasan yang saya ambil di sini terdapat 3. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi definisi, yang kedua ada hasil dan pembahasan yang berisi tentang aspek finansial dan juga non-finansial, yang ketiga ada penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih buah tomat itu? Tomat atau Lysopersian esculentumil merupakan sayuran buah yang tergolong tanaman semusim berbentuk perdu dan termasuk ke dalam famili Solanaceae. Buah tomat saat ini merupakan salah satu komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi dan masih memerlukan penanganan serius, terutama dalam hal peningkatan hasil dan juga kualitas buahnya. Lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu aspek non-finansial. Komoditas yang ditanam adalah tomat, dengan status kepemilikan asli milik Ibu Mustaria. Usia tanam tomat sekitar 3-4 bulan dengan luas lahan 100 meter. Lahan ini milik Ibu Mustaria pribadi sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Untuk pemeliharaan dan juga perawatan yang dilakukan, yaitu pengolahan lahan, pemupukan, penanaman benih, dan juga penyemprotan pestisida. Masuk kepada pembahasan aspek finansial, yaitu biaya variabel atau variable cost. Variable cost di sini merupakan jenis biaya yang dikeluarkan setiap 1 kali masa produksi dan disesuaikan dengan kebutuhan volume kegiatan usaha, bergantung pada output dan merupakan biaya bahan habis pakai. Di sini saya terdapat 6 kebutuhan. Yang pertama ada benih tomat unggul dengan jumlah 120 gram dan biayanya sebesar 240.000. Yang kedua ada polybag dengan jumlah 20 pieces dengan jumlah biaya sebesar 240.000. Yang ketiga ada mulsa dengan jumlah 1 roll dengan biaya sebesar 600.000. Yang keempat ada pupuk Ponska dengan jumlah 100 kg dengan jumlah biaya sebesar Rp500.000. Yang kelima ada pupuk TSP dengan jumlah 50 kg dan untuk biaya sendiri sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir ada pupuk kandang dengan jumlah 5 kg dengan beban biaya sebesar Rp750. Dan hasil akhir variabel cost ini sebesar Rp242.480.000. Lanjut kepada aspek finansial yang selanjutnya, yaitu fixed cost. Di sini fixed cost terdapat 2 biaya, yaitu yang pertama ada biaya peralatan dan juga yang kedua ada biaya tenaga kerja. Fixed cost di sini merupakan bagian dari biaya tetap juga. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah setiap kali masa produksi, baik terdapat penurunan atau kenaikan output. Biaya depresiasi merupakan bagian dari biaya tetap. Biaya depresiasi ini sama dengan biaya penyusutan. Dan untuk yang pertama ada biaya peralatan. Di sini ada beberapa kebutuhan yang berdasarkan wawancara yang saya lakukan. Yang pertama ada cangkul dengan umur ekonomis 36 bulan, harga satuannya sebesar Rp100.000. Untuk nilai sisanya sendiri Rp90.000 dan untuk penyusutannya Rp2.500. Yang kedua ada parang dengan harga satuan Rp50.000 dengan nilai sisa Rp40.000 dan penyusutannya sebesar Rp2.500. Yang ketiga ada hand sprayer dengan umur ekonomis 36 bulan dengan nilai sisa Rp100.000 dan penyusutannya sebesar Rp7.500.
Yang selanjutnya ada keranjang buah dengan umur ekonomis 36 bulan dan juga nilai sisanya sebesar Rp30.000, penyusutannya sendiri 2.500. Yang selanjutnya ada ember dengan umur ekonomis 36 bulan dengan harga satuan Rp50.000 dan nilai sisanya sebesar Rp40.000 dengan nilai penyusutan 2.500. Yang selanjutnya ada gunting dengan umur ekonomis 36 bulan, harga satuannya sebesar Rp12.000 dengan nilai sisa Rp10.000 dan juga penyusutannya sebesar 500. Yang terakhir ada tali rafia dengan umur ekonomis 12 bulan dengan harga satuan Rp40.000 dengan nilai sisa Rp20.000 dan penyusutannya sebesar Rp20.000. Jadi jumlah dari biaya peralatan ini yang dihitung adalah biaya penyusutannya, yaitu di sini yang diperoleh sebesar Rp38.000. Lanjut kepada aspek finansial, fixed cost biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja dalam satu kali masa tanam suatu komoditas dari setiap kegiatan usaha tani yang dilakukan. Di sini ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama ada pengolahan lahan sampai dengan siap tanam dengan jumlah pekerja sebanyak 2 orang, upah satuannya sebesar Rp75.000 dengan biaya sebesar Rp150.000. Yang kedua ada jenis pekerjaan penyemaian dengan jumlah tenaga kerja 1 dengan upah satuan Rp65.000, biayanya Rp65.000. Nah, selanjutnya jenis pekerjaan pemupukan dengan jumlah tenaga kerja 1 orang dengan upah satuan Rp65.000, biayanya sebesar Rp65.000. Yang selanjutnya ada penyemprotan pestisida dengan jumlah tenaga kerja 1 orang dengan upah satuannya sebesar Rp65.000 dan biayanya sebesar Rp65.000. Untuk yang terakhir ini ada pemanenan sampai dengan pengangkutan. Dengan jumlah tenaga kerja 2 orang, upah satuannya sebesar Rp75.000 dan biaya totalnya yaitu sebesar Rp150.000. Nah, jumlah dari total jenis pekerjaan dari tenaga kerja ini sebesar Rp495.000. Lanjut kepada perhitungan aspek finansial selanjutnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data yang sebelumnya saya sudah jelaskan, didapatkan total biaya variabel sebesar Rp2.480.000 dan total biaya tetap sebesar Rp533.000, sehingga diperoleh total cost atau TC sebagai berikut. TC sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, di sini jumlahnya didapati Rp3.013.000. Nah, untuk selanjutnya, dari hasil yang sudah diuraikan di atas, maka kisaran pendapatan bersih Ibu Mustaria adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya ini ada pendapatan TR, total revenue, dikurangi total cost, yaitu didapati hasil sebesar Rp4.437.000. Nah, hasil selanjutnya yaitu RC ratio. R per C sama dengan TR per TC. Didapati RC ratio di atas 2. Maka artinya usaha tani milik Ibu Mustaria ini layak untuk dijalankan. Lanjut kepada aspek finansial selanjutnya yaitu hasil BEP unit dan juga BEP harga. Nah, BEP unit yang didapati di sini adalah sebanyak 53, artinya produk minimal yang harus dijual oleh usaha tani milik Ibu Mustaria ini adalah minimal 53. Nah, untuk selanjutnya ada BEP harga di sini didapati sebesar Rp7.838.000. Maka di sini maksudnya BEP harga terendah penjualannya adalah sebesar Rp7.838. Nah, lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu program asuransi. Usaha tani milik Ibu Mustaria di sini berpartisipasi dalam asuransi pemerintahan.
Proses untuk membuat seluruh petani tergabung dalam asuransi pemerintahan tidaklah mudah. Walaupun hama seperti tikus dan wereng serta penyakit kresek sering menyerang lahan, tetapi masih banyak petani yang tidak percaya dengan lembaga asuransi. Sulitnya proses klaim dan lamanya petugas asuransi untuk datang mensurvei lahan yang terkena gagal panen membuat petani tidak percaya kepada lembaga asuransi. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya informasi mengenai asuransi pertanian. Petani akhirnya menjadi enggan untuk membayar premi. Alasan-alasan tersebut menjadi penghambat petani di Desa Socang untuk berpartisipasi dalam program asuransi pemerintah. Walaupun petani tidak percaya terhadap lembaga asuransi, Ibu Musaria ini tetap berpartisipasi menjadi peserta karena sektor pertanian merupakan sektor yang rentan akan risiko gagal panen. Maka dari itu, penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam program asuransi usaha tani di Desa Soca, Kecamatan Soca ini sangat perlu untuk dilakukan. Nah, untuk bentuk kemitraan yang cocok pada usaha tani milik Ibu Mustaria ini, kemitraan di sini merupakan salah satu kerjasama antara dua pelaku usaha yang bertujuan untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan dengan persetujuan yang telah disepakati. Pola kemitraan yang menurut saya cocok dengan usaha tani milik Ibu Mustaria ini adalah pola kemitraan inti plasma yang merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha yang sudah besar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tadi dan kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan aspek finansial dalam usaha tani yang dijalankan oleh Ibu Mustaria ini didapati keuntungan sebesar Rp4.437.000 dan didapati pula rasio R per C sebesar di atas 2, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa usaha tani milik Ibu Mustaria layak untuk dijalankan dan mendapatkan sebuah keuntungan. Dan saran saya untuk usaha tani milik Ibu Mustaria yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tani tomat Ibu Mustaria di Desa Soca, Kecamatan Soca ini layak untuk diusahakan. Maka dari itu disarankan agar dapat meminimalkan pengeluaran biaya pengelolaan usaha taninya agar pendapatnya lebih meningkat dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usaha tani. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.